Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulida. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah review jurnal bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah kolokium yang berjudul Identifikasi Malicious Host dalam Local Area Network menggunakan teknik graph clustering dan filtering. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Kafizun Fadil, Ahmad Basuki, dan Eko Setiawan. Mereka bertiga ini berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Keamanan dari Local Area Network atau LAN sangat serius untuk diperhatikan sekarang ini. Berdasarkan laporan intelijen keamanan Microsoft pada tahun 2018, tingkat malware encounter di seluruh dunia dalam periode Januari sampai Desember 2018 mencapai rata-rata 5,10%. Tingkat malware encounter merupakan persentase komputer yang melaporkan adanya malware. Tingkat malware encounter yang semakin tinggi disebabkan karena teknologi firewall dalam LAN tidak mampu untuk melindungi komputer yang terdapat dalam LAN. Host komputer yang tidak terlindungi dapat terinfeksi malware melalui email phishing, pemasangan pirated software, antivirus gratis, dan kegiatan browsing ke website yang membahayakan. Penyebab malware counter lainnya adalah sistem operasi kadaluarsa yang terdapat pada komputer, sehingga host komputer yang terdapat dalam LAN dapat terinfeksi malware. Dengan demikian, LAN masih memiliki celah keamanan yang berfokus pada host dan keamanannya serius untuk diperhatikan. Dengan berfokus pada host, LAN mempunyai banyak host yang terhubung, dan beberapa dari host tersebut mungkin dapat menyebarkan malware. Host yang menyebarkan malware atau yang mengganggu kinerja jaringan dan membahayakan host lain dalam LAN merupakan malicious host. Identifikasi malicious host dalam LAN perlu untuk dilakukan agar malicious host dapat ditemukan dan dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap malicious host tersebut. Dengan demikian, penyebaran malware dalam LAN semakin berkurang dan LAN menjadi lebih aman. Aktivitas malware dalam LAN. Malware menyebar ke dalam LAN dimulai dengan adanya aktivitas broadcast ARP request ke seluruh host komputer dalam LAN. Broadcast ARP request yang dilakukan oleh malicious host bertujuan untuk mengetahui host aktif dalam LAN yang kemudian menjadi target untuk penyebaran malware itu sendiri. Paket ARP request yang dikirimkan oleh malicious host dapat diduga dengan jumlah tidak wajar bila dibandingkan dengan host lainnya. Pada penelitian ini, malicious host diidentifikasi berdasarkan jumlah aktivitas ARP request dari malicious host ke host lainnya dalam LAN. Namun demikian, membedakan ARP request normal dengan yang tidak normal merupakan permasalahan utama dalam penelitian ini. Apabila identifikasi malicious host dapat dilakukan, maka penyebaran malware dalam LAN dapat dengan cepat dihambat atau bahkan dikurangi. Metode penelitian. Pengumpulan data untuk identifikasi malicious host dalam LAN dilakukan dengan memasang sensor network di dalam LAN dan server pengumpulan data yang diletakkan di area jaringan server. Sensor network menggunakan sebuah perangkat Raspberry Pi 3 dengan sistem operasi Raspbian Booster LED, sedangkan server pengumpulan data menggunakan sebuah perangkat komputer server HP ProLiant MS110 dengan sistem operasi Ubuntu Server 16.04. Sensor network menjalankan aplikasi TCP/DAM untuk menangkap paket ARP request selama 3 jam dan setelah itu mengirimnya ke server pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi sync. Dalam penelitian ini, sensor network dipasang dalam LAN Universitas Kanjuruhan Malang dengan kabel LAN yang dihubungkan ke switch, sedangkan server pengumpulan data dipasang di area jaringan server Universitas Kanjuruhan Malang yang membentuk topologi seperti pada gambar. Pengumpulan data dilakukan dengan tangkapan data khusus paket ARP request. Paket ARP request dalam format PCAP yang terkumpul kemudian ditransformasi ke dalam bentuk hubungan node dan edge dengan format CSV dalam relasi graf, seperti diilustrasikan pada gambar di samping.
IP address pengirim ARP request disebut sebagai host A, sedangkan IP address target disebut sebagai host B. Dengan demikian, jika direpresentasikan dalam bentuk data visualisasi graf dengan format CSV yang dipisahkan dengan koma, maka dapat direpresentasikan sebagai 192.168.4.131, 192.168.5.76 yang menyatakan sebuah relasi dua buah node host yang dihubungkan oleh edge atau link. Visualisasi graf. Visualisasi graf merupakan rekayasa dalam pembuatan gambar berupa sekumpulan node yang dihubungkan oleh edge yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi. Visualisasi graf dirumuskan dengan G sama dengan V, E, yang artinya V adalah himpunan dari node dan E adalah himpunan dari edge. Berdasarkan data visualisasi graf yang dihasilkan, proses visualisasi graf dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi open source yaitu Gephi. Proses visualisasi graf dengan aplikasi Gephi dapat dilihat pada gambar di bawah. Proses pertama adalah melakukan import data visualisasi graf yang berformat CSV. Selanjutnya melakukan proses visualisasi graf tanpa menggunakan teknik graph clustering filtering dan proses visualisasi graf menggunakan teknik graph clustering filtering. Terakhir, melakukan ekspor hasil visualisasi graf dengan format file PNG atau SVG atau PDF. Teknik graph clustering filtering merupakan pengelompokan dan penyaringan node dan edge dengan mempertimbangkan parameter yang ada dalam graf. Parameter dalam graf seperti width edge, degree node, in degree node, odd degree node, width degree node, width in degree node, dan width odd degree node. Namun, tidak semua parameter itu dipakai untuk proses visualisasi graf dalam identifikasi malicious host. Karena dalam identifikasi malicious host, yang dijadikan acuan adalah jumlah ARP request sebuah hubungan node, total jumlah ARP request sebuah node, dan jumlah host target sebuah node. Oleh karena itu, parameter yang akan digunakan untuk proses visualisasi graf dalam identifikasi malicious host adalah width edge, width odd degree node, dan odd degree node. Persentase aktivitas host berdasarkan parameter dari graf seperti width odd degree node dan odd degree node. Width odd degree node merupakan total jumlah ARP request dalam sebuah node. Ketika dalam visualisasi graf digunakan untuk clustering node dalam membedakan ukuran dan warna node. Sedangkan odd degree node merupakan jumlah host target ARP request dalam sebuah node. Ketika dalam visualisasi graf digunakan untuk filtering node dan edge agar jumlah node dan edge yang tampil semakin sedikit. Kedua parameter graf tersebut merupakan parameter yang dijadikan acuan dalam deteksi malicious activity yang dapat menemukan malicious host. Oleh karena itu, perhitungan persentase aktivitas host dapat dilakukan dengan kedua parameter graf tersebut. Persentase aktivitas host berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar tingkat aktivitas sebuah host dalam melakukan broadcast ARP request. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan perhitungan persentase aktivitas host dengan mempertimbangkan parameter graf seperti width odd degree node dan odd degree node sebagai berikut. Pada persamaan nomor 4 merupakan persamaan untuk menghitung normalisasi width odd degree node. NWD adalah normalisasi width odd degree node, sedangkan WD adalah width odd degree node. HP adalah host pengiriman ARP request. Pada persamaan 5 merupakan persamaan untuk menghitung normalisasi odd degree node. ND adalah normalisasi odd degree node, sedangkan D adalah odd degree node. Pada persamaan nomor 6 merupakan persamaan untuk menghitung rata-rata hasil normalisasi width odd degree node dan odd degree node. Rn adalah rata-rata hasil normalisasi dari width odd degree node dan odd degree node. Sedangkan pada persamaan nomor 7 merupakan persamaan untuk menghitung persentase aktivitas host. P adalah nilai persentase aktivitas host, sedangkan Rn adalah rata-rata nilai hasil normalisasi dari width odd degree node dan odd degree node. HP adalah host pengiriman ARP request. Hasil dan pembahasan.
Hasil identifikasi malicious host pada 13 Januari 2020 jam 9 sampai jam 12 dapat dilakukan dengan melihat hasil visualisasi graf menggunakan teknik graph clustering filtering dan hasil perhitungan persentase aktivitas host. Pertama kali, penelitian ini menjelaskan hasil visualisasi graf tanpa menggunakan teknik graph clustering filtering yang dapat dilihat pada gambar di samping. Hasil visualisasi graf tanpa menggunakan teknik graph clustering filtering berdasarkan data terkumpul yaitu 511 node dan 4144 edge. Setelah diproses, visualisasi graf dengan aplikasi GPy tanpa menggunakan teknik graph clustering filtering menghasilkan jumlah node dan edge yang jumlahnya sama dengan data yang terkumpul. Dengan demikian, node dan edge yang tampil pada hasil visualisasi graf sangat banyak dan sulit untuk dibaca. Sedangkan hasil visualisasi graf menggunakan teknik graph clustering filtering menghasilkan visualisasi graf yang dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan data yang terkumpul yaitu 511 node dan 4144 edge, diproses visualisasi graf dengan aplikasi GPy menggunakan teknik graph clustering filtering yang akan menghasilkan jumlah node 22 dan edge 328. Dengan demikian, node dan edge yang tampil pada visualisasi graf dapat dengan mudah dibaca. Hasil identifikasi malicious host. Selain melihat hasil visualisasi graf menggunakan teknik graph clustering filtering, keputusan untuk memastikan IP address yang diidentifikasi sebagai malicious host dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan persentase aktivitas host berdasarkan persamaan 4-7. Hasil perhitungan persentase aktivitas host menghasilkan 6 node yang memiliki persentase aktivitas host terbesar. Node tersebut dengan IP address seperti yang ada pada tabel di bawah. Dengan demikian, hasil identifikasi malicious host pada 13 Januari 2020 jam 9 sampai jam 12 dengan melihat hasil visualisasi graf menggunakan teknik graph clustering filtering dan hasil perhitungan persentase aktivitas host menemukan 6 node yang diidentifikasi sebagai malicious host. Verifikasi malicious host. Berdasarkan hasil identifikasi malicious host pada tanggal 13 Januari 2020 jam 9 sampai jam 12, IP address yang telah dicurigai sebagai malicious host dilakukan verifikasi ke lokasi tempat komputer yang memiliki IP address tersebut. Tahap pertama verifikasi adalah proses pemeriksaan pada router dalam LAN untuk mencari hostname dan MAC address berdasarkan IP address yang diidentifikasi sebagai malicious host. Kemudian tahap yang kedua adalah proses pemeriksaan komputer yang ada di lokasi. Jika saat di lokasi menemukan komputer yang memiliki IP address dengan hostname dan MAC address yang diidentifikasi sebagai malicious host, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap komputer tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan sistem operasi komputer dan pemeriksaan program atau service yang berjalan pada komputer. Hasil pemeriksaan komputer yang diidentifikasi sebagai malicious host, semua komputer rata-rata memiliki sistem operasi kadaluarsa dan sedang menjalankan program atau service yang membahayakan seperti tab virus dan browser asisten. Jadi, tab virus adalah program yang menyelinap ke komputer tanpa persetujuan pengguna dengan memberikan banyak tindakan jahat seperti memodifikasi pengaturan browser default dan memunculkan pop-up iklan pada aktivitas web browser pengguna. Sedangkan browser assistant adalah program adware yang memunculkan pop-up iklan pada web browser. Dengan demikian, semua komputer yang diidentifikasi sebagai malicious host terverifikasi sebagai komputer yang membahayakan, sehingga semua komputer tersebut dapat dilakukan tindakan lebih lanjut agar penyebaran malware semakin berkurang dan LAN menjadi lebih aman. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah hasil penerapan teknik graph clustering filtering terdapat 511 node dan 4144 edge yang didapatkan melalui pengamatan dan pengambilan data selama 3 jam dalam LAN kampus. Dapat divisualisasikan menjadi hanya 22 node dan 324 edge.
Perhitungan persentase aktivitas host berdasarkan without degree node dan out degree node dapat menunjukkan malicious host dari 22 node menjadi 6 node yang diidentifikasi sebagai malicious host. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, semua node yang diidentifikasi sebagai malicious host rata-rata memiliki sistem operasi yang kadaluarsa dan sedang menjalankan program atau service yang membahayakan, seperti tab virus dan browser assistant. Dengan demikian, teknik graph clustering filtering dan penghitungan persentase aktivitas host dapat mengidentifikasi malicious host. Terima kasih. Sekian presentasi review jurnal bahasa Indonesia dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.